Hai, selamat datang di channel Branda Ilmu. Manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan dicerna dan diolah di dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi pernah nggak kalian kepikiran bagaimana ya semua makanan yang dikonsumsi dapat dicerna oleh tubuh? Padahal kalau kita masukkan makanan ke mulut, bentuknya masih berupa makanan utuh. Misalnya saja, kalau kita makan donat, ya bentuknya kayak huruf O. Tapi ketika sudah dicerna, bentuk fesesnya berbeda kan? Nah, ternyata itu terjadi karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi, beberapa organ tubuh melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap oleh tubuh. Lalu, apa saja ya organ-organ yang berperan dan bagaimana proses pengolahan makanan dalam sistem pencernaan kita? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem pencernaan pada manusia, simak terus video pembelajaran ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Secara umum, proses pencernaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Tujuannya adalah untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Selanjutnya, proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Tujuannya adalah untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Berikut ini adalah organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Ada mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, hati, kantung empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Baiklah, kita akan mulai membahas satu persatu organ pencernaan, dimulai dari mulut, yaitu tempat masuknya makanan, dan dimulainya proses pencernaan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Untuk pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dengan cara menghaluskan makanan. Tujuannya adalah untuk memudahkan enzim amilase bekerja. Untuk pencernaan kimiawi, di dalam mulut dibantu oleh enzim amilase yang menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Enzim amilase di dalam mulut yang membantu pencernaan secara kimiawi diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu juga, di dalam mulut terdapat lidah yang berfungsi mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Selanjutnya adalah faring dan esofagus. Tenggorokan atau yang disebut dengan faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan masuk ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein menjadi pepton, dan juga ada asam klorida atau HCl, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Di dalam lambung itu sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kardiak, yaitu bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Selanjutnya ada otot sfinkter atas untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Lalu ada fundus, berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Lalu ada badan lambung. Dan berikutnya ada pilorus atau terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Bagian terakhir ada otot sfinkter bawah untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Lambung itu sendiri memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah mencerna protein. Lalu, yang kedua adalah menyimpan makanan selama 2-5 jam.
Berikutnya, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena adanya asam lambung atau HCl. Sebelum kita membahas ke organ pencernaan berikutnya, sekarang kita bahas dulu organ pelengkap dalam sistem pencernaan. Ada hati, empedu, dan juga pankreas. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Kantung empedu ini fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus. Berikutnya adalah pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. Nah, sekarang kita lanjutkan ke organ pencernaan berikutnya. Setelah makanan dihaluskan di lambung, maka makanan menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai dengan 760 cm. Terdiri dari 3 jenis, yaitu duodenum, jejunum, dan juga ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Selanjutnya ada jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan. Fungsinya sama-sama sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari-sari makanan. Setelah makanan diserap di usus halus, sisa-sisa makanan dibawa ke usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Dalam usus besar ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kolon, yaitu sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Lalu ada rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Kemudian ada juga umbai cacing yang bentuknya seperti cacing, dan jika saluran ini tersumbat biasanya akan menyebabkan penyakit usus buntu. Setelah feses tersimpan beberapa waktu di dalam rektum, maka feses ini akan keluar melalui anus sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Itu dia tadi materi tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari informasi tentang sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Jangan lupa untuk terus tonton, like, dan juga subscribe channel ini supaya lebih banyak lagi video-video pembelajaran yang akan diupload. Once again, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.